Baik, selamat pagi. Perkenalkan dengan saya di sini Hieronymus Pakepoa. Nah, nomor NPM 1124B0106 dari program studi S1 Kesehatan Masyarakat kelas 24C. Sekarang saya akan membahas terkait materi saya, yaitu konsep kependudukan program keluarga berencana di Indonesia. Konsep kependudukan dan program keluarga berencana di Indonesia. Baik, teman-teman. Makalah ini membahas konsep kependudukan dan program keluarga berencana atau KB di Indonesia disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah dasar kependudukan. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ahmad Jailani SKM, MHKes, MKM atas bimbingannya. Makalah ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mendalam mengenai dinamika populasi dan upaya pengendalian melalui program KB. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang latar belakang dan isu kependudukan. Latar belakang dan isu kependudukan dibagi menjadi 3 poin ya teman-teman, yaitu ada pertumbuhan penduduk global, yang kedua ada program KB nasional, yang ketiga ada ciri kependudukan Indonesia. Jadi saya akan bahas yang pertama dulu ya, yaitu terkait pertumbuhan penduduk global. Pertumbuhan penduduk global itu adalah populasi dunia terus bertumbuh pesat dari 5 juta jiwa pada 6.000 sebelum Masehi menjadi 500 juta pada 1650 dan diproyeksikan mencapai 8,1 miliar pada 2005 serta 9,6 miliar pada 2050. Pertumbuhan ini memerlukan fasilitas hidup yang terus meningkat. Poin kedua, saya akan membahas tentang program KB nasional. Indonesia menghadapi masalah ledakan penduduk. Program Nasional Keluarga Berencana atau KB resmi dilaksanakan sejak Kepres nomor 8 tahun 1970 disempurnakan dengan Kepres nomor 33 tahun 1973 dan Kepres nomor 38 tahun 1978 mencakup program kependudukan keluarga berencana. Poin ketiga, saat membahas terkait ciri kependudukan Indonesia. Indonesia memiliki jumlah penduduk besar, pertumbuhan cepat, penyebaran tidak merata, struktur umur muda, dan tingkat sosial ekonomi rendah. Upaya transmigrasi dan KB dilaksanakan untuk mengatasi masalah. Selanjutnya saya akan membahas terkait pengertian dan dinamika kependudukan. Nah, poin pertama saya akan bahas terlebih dahulu yaitu pengertian kependudukan. Kependudukan atau demografi adalah ilmu yang mempelajari seluk-beluk penduduk, termasuk perkembangan, kepadatan, kematian, kelahiran, dan migrasi. Jumlah penduduk ditentukan oleh natalitas, kalau untuk kelahiran, mortalitas atau kematian, dan migrasi atau perpindahan. Penduduk adalah orang yang mendiami suatu tempat atau secara hukum berhak tinggal di sana. Komposisi penduduk meliputi umur, jenis kelamin, tenaga kerja, ekonomi, pendidikan, agama, dan ciri sosial lainnya. Yang kedua, yaitu dinamika penduduk Indonesia. Dinamika kependudukan adalah perubahan jumlah penduduk suatu wilayah di Indonesia. Perubahan ini terutama dipengaruhi oleh angka kelahiran dan kematian karena migrasi masuk dan keluar masih relatif. Faktor demografis seperti tingkat kesehatan dan pendidikan juga mempengaruhi dinamika penduduk. Tingkat kesehatan lebih tinggi menurunkan angka kematian, sementara pendidikan yang lebih tinggi meningkatkan kesehatan. Selanjutnya saya akan bahas tentang transisi demografi atau tahap perubahan populasi. Jadi tahap perubahan populasi ini dibagi menjadi 5 bagian ya. Bagian pertama yaitu tahap satu pra transisi high teuneri, tingkat kelahiran dan kematian tinggi, pertumbuhan populasi lambat atau stagnan disebabkan kurangnya kontribusi kebutuhan tenaga kerja, wabah penyakit. Tahap 2 transisi awal early expanding, tingkat kematian menurun signifikan karena perbaikan kesehatan dan sanitasi,
namun kelahiran tetap tinggi, populasi tumbuh cepat, fase yang dialami banyak negara berkembang. Tahap 3, transisi lanjut atau late expanding. Tingkat kelahiran mulai menurun akibat pendidikan urbanisasi dan akses kontroversi. Pertumbuhan populasi melambat karena biaya hidup meningkat dan perubahan nilai sosial. Tahap 4 yaitu pasca transisi atau low stationary. Tingkat tingkat kelahiran dan kematian rendah serta stabil, karakteristik masyarakat maju dengan pendidikan tinggi, akses kesehatan baik, dan standar hidup tinggi, populasi tumbuh sangat lambat atau menurun. Tahap 5 yaitu penurunan populasi atau declining. Tingkat kelahiran di bawah kematian menyebabkan penurunan populasi. Faktor termasuk penuaan populasi, keengganan memiliki anak, biaya hidup, negara menghadapi tantangan keluarga tenaga kerja. Selanjutnya yaitu kita masuk di faktor dan masalah penduduk di Indonesia. Ini ada dua bagian, itu pertumbuhan penduduk dan masalah pendudukan Indonesia. Untuk pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk dipengaruhi oleh fertilitas atau kelahiran, mortalitas atau kematian, dan migrasi. Fertilitas dipengaruhi pendidikan ekonomi, norma sosial, dan kebijakan pemerintah. Mortalitas dipengaruhi akses kesehatan, sanitasi, dan penyakit migrasi, baik internal maupun internasional, mempengaruhi struktur demografi. Nah, selanjutnya saya bahas terkait masalah kependudukan Indonesia. Masalah penduduk Indonesia itu adalah Indonesia menghadapi masalah atau jumlah penduduk terbesar keempat di dunia ya teman-teman. Pertumbuhan cepat itu yaitu sekitar 1,6% pada 2003 dan kepadatan tidak merata pada Pulau Jawa yang padat menyebabkan masalah pengangguran, kemiskinan, dan pemukiman kumuh. Struktur umur muda memerlukan fasilitas kesehatan, pendidikan, dan lapangan kerja. Tingkat kesehatan pendidikan dan pendapat per kapita masih perlu diangkatkan ya teman-teman. Selanjutnya seakan ini ada persebaran penduduk rempa dengan ini diagram ya teman-teman. Ini tahun 2018 di tiap provinsi itu ada ya teman-teman di sini. Ya baik. Dan saya akan membahas tentang upaya mengatasi masalah kependudukan. Upaya mengatasi masalah kependudukan itu ada berbagi 5 poin ya teman-teman. Jadi ada pengurangan pertumbuhan penduduk. Salah satu cara yang sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah memberlakukan program keluarga berencana atau KB. Terus meningkatkan pemerataan, pembangunan, dan menciptakan lapangan kerja yang di daerah-daerah yang jarang penduduk ya teman-teman. Dan berikutnya melakukan program transmigrasi, melaksanakan program perbaikan gizi, salah satunya melalui posyandu, serta penyediaan air bersih. Teman-teman begitu ya. Jadi berikutnya yaitu ada melengkapi sarana dan prasarana kesehatan. Salah satu caranya adalah dengan membangun puskesmas dan rumah sakit di daerah tersebut ya teman-teman. Selanjutnya ada menambah jumlah sekolah dari tingkat SD sampai perguruan tinggi, menambah jumlah tenaga kependidikan di semua jenjang pendidikan, melaksanakan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun serta pemberian beasiswa. Nah, berikutnya ada menyediakan kelengkapan fasilitas, menyediakan kelengkapan fasilitas pendidikan seperti perpustakaan, laboratorium, dan alat keterampilan lainnya. Seperti itu ya teman-teman. Berikutnya ada meningkatkan pengelolaan sumber daya alam, meningkatkan kemampuan bidang teknologi, mengoptimalkan peran BUMN dan kegiatan perekonomian. Nah, selanjutnya kita masuk di pengertian dan sejarah KB. Selanjutnya ada pengertian KB dan sejarah KB. Nah, saya akan bahas terlebih dahulu yaitu pengertian KB ya teman-teman. Jadi pengertian KB yaitu keluarga berencana atau KB adalah perencanaan kehamilan sehingga kehamilan itu terjadi pada waktu seperti yang diinginkan ya teman-teman. Jarak antara kelahiran diperpanjang
untuk membina kesehatan yang sebaik-baiknya bagi seluruh anggota keluarga. Apabila jumlah anggota keluarga telah mencapai jumlah yang dikehendaki, menurut WHO, THCR Report Series 1972 nomor 458 dengan perubahan keluarga berencana atau KB adalah suatu perencanaan individu atau pasangan suami istri khusus perempuan untuk menunda kesuburan untuk usia lebih dari 20 tahun. Itu teman-teman. Sejarah KB, Gerakan Keluarga Berencana atau KB, kita kenal sekarang ini dipelopori oleh beberapa tokoh, baik dari dalam maupun luar negeri. Dengan berdirinya International Planet Parenthood Federated atau dalam kurung IPPIF mendorong berdirinya perkumpulan-perkumpulan keluarga berencana di seluruh dunia, termasuk di Indonesia yang mendirikan perkumpulan keluarga berencana pada tahun 1997 yang dalam perkembangannya menjadi perkumpulan keluarga berencana Indonesia atau yang biasa disebut dengan PKBI. Namun dalam kegiatan penerangan dan pelayanan masih dilakukan terbatas mengingat PKBI sebagai organisasi sosial yang bergerak dalam bidang KB masih mendapat kesulitan dan hambatan terutama KUHP nomor 283 yang melarang penyebarluasan gagasan keluarga berencana atau KB. Pada tahun 1967, PKBI diakui sebagai badan hukum oleh Departemen Kehakiman. Begitu teman-teman. Jadi selanjutnya saya akan bahas terkait program keluarga berencana atau KB di Indonesia, teman-teman, begitu ya. Nah, di sini terbagi menjadi 5 poin ya. Program keluarga berencana KB di Indonesia menjadi 5 poin terbaginya. Nah, poin pertama itu ada namanya masa awal 1950-an sampai 1960-an. Gagasan KB muncul akhir 1950-an. Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia PKBI berdiri 1957. Memulai edukasi dan pelayanan terbatas, KUHP nomor 283 melarang penyebarluasan gagasan KB. Puncak keberhasilan 1980-an sampai 1990-an, program KB Indonesia diakui internasional berhasil menurunkan angka kelahiran total TVR dari 5,6 menjadi 2,6. Indonesia menjadi model KB dunia dan tuan rumah Konferensi Internasional Kependudukan 1989. Tuh. Terus berikutnya ada perkembangan terbaru 2020-an sampai sekarang ini ya teman-teman, yaitu BKKBN menjadi Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga 2024. Fokus pada pencegahan stunting, peningkatan peran keluarga muda, transformasi digital, dan pelibatan tokoh agama atau adat. Nah, berikutnya resmi jadi program nasional dari 1970-an. Pemerintah serius menangani kependudukan. BKKBN didirikan 1970, menandai dimulainya program KB nasional dengan dukungan penuh Presiden Soeharto. Pendekatan komunitas dan slogan dua anak cukup populer. Nah, selanjutnya reformasi dan tantangan baru 2000-an. Pengelolaan KB di sentralisasi peran pemerintah daerah penting. Tantangan muncul ketimpang layanan, penurunan partisipasi pria dan tingginya hamilan remaja. Selanjutnya ada jenis kontroversi dan manfaat program KB. Teman-teman, di sini ada jenis kontroversi. Kontroversi hormonal meliputi pil KB kombinasi diminum harian, menggatalkan lendir rahim, mencegah ovulasi. Suntik KB 1 atau 3 bulan aman untuk menyusui.
susu KB impian dan lengan 3,3 sampai 5 tahun. Dan A dan AUIS menggabungkan AUD dan hormon 5 tahun. Kontrasepsi non hormon meliputi kondom, mencegah kehamilan dan IMS. IUD alat plastik dalam rahim 8 tahun, metode sederhana atau vagina, spermis, diafragma, cup, dan tubetomil sterilisasi permanen wanita. Tujuan dan manfaat program KB. Tujuan dari KB adalah pembatasan angka kelahiran dengan menggunakan alat kontrasepsi atau penanggulangan kelahiran seperti kondom, IUD, implant, dan cara lainnya agar tercipta keluarga yang sehat dan sejahtera ya teman-teman. Selanjutnya saya akan bahas terkait sasaran program KB dan ruang lingkup program KB. Yang pertama saya akan menjelaskan sasaran program KB itu terbagi menjadi 9 poin ya teman-teman. Nah, jadi yang pertama itu menurunkan rata laju pertumbuhan penduduk. Yang kedua menurunkan angka kelahiran total TVR menjadi sekitar 2,2 atau perempuan, menurunnya PUS yang tidak ingin punya anak lagi. Yang keempat, meningkatkan angka KB pada laki-laki menjadi 6%. Yang kelima, meningkatkan penggunaan metode kontrasepsi yang rasional, efektif, dan efisien. Yang ketujuh, yang yang keenam, meningkatkan rata-rata usia perkawinan pertama perempuan menjadi 21 tahun. Yang ketujuh, meningkatkan partisipasi keluarga dalam pembinaan tumbuh kembang anak. Yang kedelapan, meningkat jumlah keluarga prasejahtera dan keluarga sejahtera yang aktif dalam usaha ekonomi produktif. Yang kesembilan, meningkatkan jumlah institusi institusi penyelenggaraan program KB nasional masyarakat dalam mengurangi kepadatan penduduk. Ya, itu ya sasaran program KB. Selanjutnya saya akan bahas tentang ruang lingkup program KB yang dibagi menjadi 7 poin ya teman-teman. Yang pertama di sini saya akan membahas terkait layanan kesehatan reproduksi yang komprehensif. Yang kedua ada pendidikan dan konseling. Yang ketiga ada keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan teman-teman. Jadi yang keempat aksesibilitas dan ketersediaan layanan. Yang kelima mengatasi hambatan sosial atau budaya. Yang keenam, kebijakan dan kolaborasi lintas sektor. Yang ketujuh, pemantauan dan evaluasi ya teman-teman. Selanjutnya ini ada jumlah angka keberhasilan program KB secara nasional ya teman-teman. Di sini ada alat KB, di sini ada jumlah pasangan usia, serta KB aktif ya teman-teman. Di sini ini tahun 2018 di sini ada IUD yaitu terbagi di 12 terjadi jumlah pasangan usia peserta KB aktif sekitar 512 orang. Di sini ada MOW ada 198 orang, ada MEP 119 112 orang, ada yang KB kondom yaitu sekitar 791 orang, ada impat, ada suntikan, ada pil sekitar 15.000, 28 dan lain-lain ya teman-teman. Sebenarnya ada kesimpulan dan saran ya teman-teman. Ini sudah akhir dari presentasi saya teman-teman. Jadi di sini ada kesimpulan saran. Kesimpulannya adalah konsep kependudukan dan program keluarga berencana KB merupakan dua hal yang saling berkaitan dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kependudukan yang tidak terkendali dapat menyebabkan berbagai permasalahan seperti kemiskinan, pengangguran, keterbatasan fasilitas, pendidikan dan kesehatan, serta degradasi lingkungan. Oleh karena itu, program KB hadir sebagai solusi untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk dengan cara terencana dan bertanggung jawab. Ada sarannya juga di sini. Sarannya
Kemeratan pembangunan ekonomi antara daerah, tingginya urbanisasi, membuat kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Medan semakin padat. Ya, teman-teman, pemerintah perlu mendorong investasi dan pembangunan di wilayah-wilayah luar Jawa agar penduduk tidak terkonsentrasi di kota besar. Meningkatkan akses dan kualitas layanan KB, pelayanan kualitas layanan KB, perluasan layanan KB gratis daerah terpencil dan pelosok dengan dukungan tenaga kesehatan, penggunaan mobile klinik dan posyandu untuk menjangkau wilayah yang sulit dijangkau begitu teman-teman. Jadi sekian presentasi dari saya teman-teman. Saya Hieronymus pakai Poa. Saya mengucapkan terima kasih banyak untuk partisipasi. Semoga bermanfaat dari materi saya bahas hari ini. Terima kasih untuk kita semua. Selamat pagi.